Perkenalkan, nama saya Deni Septulandari, mahasiswi PG PAUD FKIP Puhamka semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas yang sudah saya susun dalam rangka memenuhi tugas dan tengah semester mata kuliah metodologi penelitian tindakan kelas. Judul proposal saya adalah meningkatkan kemampuan bahasa melalui kegiatan bermain media flashcard pada anak usia 4-5 tahun di PAUD Mawar Putih 1, Kelurahan Tengah. Dalam proposal penelitian tindakan kelas, saya akan membahas dari bab 1 dan bab 2. Pada bab 1 terdiri dari kondisi ideal, temuan di lapangan, dan yang ketiga adalah metode. Saya akan membahas yang pertama. Yang pertama adalah kondisi ideal. Begitu pentingnya bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sejak anak usia dini, aspek perkembangan bahasa itu sangatlah dikembangkan atau sangat penting bagi anak usia dini. Tujuan pengembangan berbahasa anak usia dini adalah agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan yang ada pada di sekitar anaknya, di antaranya lingkungan keluarga, lingkungan teman sebayanya, lingkungan teman bermainnya, baik yang ada di sekolah, di rumah, maupun di tetangga rumahnya. Menurut Usman, pada tahun 2015 menyatakan bahwa dengan bantuannya bahasa, anak tumbuh organisme biologisnya menjadi pribadi dalam kelompok. Selanjutnya, yang kedua adalah temuan permasalahan. Saya menemukan temuan permasalahannya ada 5. Yang pertama, anak mengalami kesulitan dalam menyampaikan kepada guru. Yang kedua, anak mengalami kesulitan dalam bertanya. Yang ketiga, pengetahuannya masih berkurang, yaitu masih banyak yang belum mengenal huruf dan angka. Yang keempat, metode yang digunakan oleh guru masih terbilang metode dengan ceramah. Yang kelima, model pembelajaran tersebut masih tergolong model klasikal. Dalam mengembangkan kemampuan bahasanya, anak memerlukan orang dewasa yang memberi stimulasi, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Itu adalah menurut Dadang tahun 2015. Yang ketiga adalah metode. Saya mengambil adalah metode bermain media flashcard. Kegiatan dalam bermain metode flashcard diharapkan mampu mengembangkan aspek perkembangan bahasanya. Sebab itu, melalui kegiatan bermain media flashcard ini dapat merangsang dan menstimulasi anak. Selanjutnya adalah bab 2. Bab 2 itu adalah kajian teori. Saya akan membahas 3 hal dalam kajian teori. Yang pertama, deskripsi teori. Yang kedua, penelitian relevan. Dan yang ketiga adalah kerangka dalam berpikir. Yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat perkembangan bahasa. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan skill sebagai fungsi dan struktur tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Salah satu tugas perkembangan yang harus diperhatikan oleh guru adalah perkembangan bahasa, yaitu suatu kemampuan yang memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara spontan. Itu dalam Sojeninsih 2016. Selanjutnya, pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi, entah itu lisan, tertulis, atau isyarat, yang berdasarkan pada suatu sistem atau simbol-simbol menurut Santrok 2007. Melalui bahasa, anak dapat mengekspresikan sehingga orang lain mampu memahaminya. Jadi tidak akan heran jika bahasa yang digunakan anak usia dini merupakan keberhasilannya. Anak yang aktif dalam berbicara adalah cerminan anak yang cerdas. Sebelum anak memahami pengetahuan lainnya, anak perlu menggunakan bahasa agar dapat memahami setiap pengetahuan baru yang akan diterimanya. Anak mampu mengembangkan kemampuannya dalam bidang pengucapan bunyi, menulis, dan membaca sebagai pendukung dalam keaksaraan di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali suatu metode pembelajaran yang interaktif untuk memberikan
semangat dan menantang anak agar lebih meningkatkan penggunaan bahasa yang ada. Pendapat Susanto tahun 2011 menyatakan bahwa bahasa adalah alat untuk berpikir, mengekspresikan diri, dan berkomunikasi. Keterampilan bahasa juga penting dalam rangka membentukkan konsep, informasi, dan pemecahan masalah. Melalui bahasa, kita dapat memahami komunikasi pikiran dan perasaan. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan bahasa. Tahapan perkembangan bahasa menurut Susanto tahun 2011, tahapan perkembangan bahasa dibagi menjadi dua, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu adalah tahap prelinguistik, yang kedua adalah tahap linguistik. Tahap 1 pralinguistik yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Tahap ini terdiri dari tahap meraba 1 dan tahap meraba 2. Tahap meraba 1 yaitu tahap pralinguistik yang pertama. Tahap ini adalah tahap di bulan pertama sampai bulan ke-6 yang dimana bisa merasakan sedih, tertawa, ataupun menangis. Tahap meraba kedua adalah tahap pralinguistik yang kedua. Tahap ada dasarnya tahap kata tanpa makna mulai dari usia 6 sampai 1 tahun. Tahap yang kedua adalah tahap linguistik. Tahap linguistik ini terdiri ada 2 tahap, yaitu tahap 1 holofrastik dalam 1 tahun. Tahap 2 adalah frasa pada 1 sampai 2 tahun. Tahap 3 adalah pengembangan tata bahasa prasekolah pada usia 3, 4, dan 5 tahun. Tahap 4 adalah tata pengembangan bahasa menjelang dewasa, yaitu pada usia 6 sampai 8 tahun. Selanjutnya adalah aspek-aspek perkembangan bahasa. Aspek-aspek perkembangan bahasa menurut Susanto tahun 2011 yaitu ada 3. Yang pertama adalah kosakata, yang kedua adalah sintaksis atau tata bahasa, yang ketiga adalah sematik. Yang pertama adalah kosakata. Seiring dengan perkembangan dan pembelajarannya dalam berinteraksi dengan lingkungannya, perkembangan bahasa dan kosakatanya akan lebih menjadi besar. Yang kedua adalah sintaksis atau tata bahasa. Walaupun anak belum mengetahui atau belum mengenal tata bahasa, akan tetapi melalui contoh-contoh berbahasa anak yang mereka lihat dan mereka dengar. Yang ketiga adalah sematik. Sematik maksudnya adalah penggunaan bahasanya adalah sesuai dengan tujuannya. Contohnya dapat mengekspresikan keinginannya, penolakannya, atau yang lain. Selanjutnya adalah karakteristik usia 4-5 tahun. Yang pertama, pada anak usia 4 tahun memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anak menguasai 4.000 sampai 6.000 kata. Yang kedua, mampu berbicara dalam 6 kalimat. Yang ketiga, dapat berpartisipasi berbagai percakapan dengan teman sebayanya. Sudah mampu mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapinya. Yang keempat, dapat belajar tentang kata mana yang diterima secara sosial dan mana yang tidak. Yang kedua, pada anak usia 5 tahun. Pada usia 5 tahun ini, karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbendaharaan katanya mencapai 5.000 sampai 8.000 kata. Yang kedua, struktur kalimatnya sudah menjadi rumit. Yang ketiga, dapat berkomunikasi dengan lancar. Yang keempat, dapat menggunakan kata ganti orang dengan benar. Yang kelima, mampu mendengarkan orang yang sedang berbicara. Yang keenam, senang menggunakan bahasa untuk bercerita